Yaelah, lu. Kita kemarin lewat kanan loh. Jelas-jelas kita kemarin lewat kiri, ya nggak? Emang lu yakin? Ya yakin lah, orang kemarin kita lewat kanan kok. Yaudah deh, ayo. Ini kayaknya bukan jalan pulang gitu ya. Soalnya waktu kemarin ngelewat ke sini tuh nggak ada kayak jalan kayak gini. Mana coba? Wih. Seorang pendaki Gunung Semeru, Jawa Timur, tewas tertimpa bongkahan batu. Peristiwa itu terjadi ketika rombongan akan turun dari puncak. Awalnya korban mendaki Gunung Semeru bersama 10 orang lainnya. Korban merupakan seorang pemandu wisata yang mendampingi 10 pendaki asal Surabaya. Ketika turun dari daerah Watu Gede, korban tertimpa bongkahan batu. Karena luka serius, korban tidak terselamatkan. Sementara 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Menembus hutan di tengah gelapnya malam, melawan dinginnya kabut pekat, menyusuri jalan setapak berlumpur dengan beban bawaan di punggung menjadi perjuangan berat bagi para pendaki gunung. Namun semua itu bukanlah resiko, melainkan menjadi sebuah hobi yang harus dijalani. Walau tak jarang, hobi yang ekstrim ini banyak merenggut korban jiwa. Kebanyakan para pendaki yang hilang dan tersesat dikarenakan putusnya jalur komunikasi. Akibatnya mereka harus memilih jalan sendiri, melewati medan jalan yang tak mereka pahami. Hal itu justru akan mengancam keselamatan. Hanya satu harapan di hati seorang pendaki bila mengalami hal itu. Bisa selamat dan lolos dari maut. Satu orang remaja perempuan dan 4 remaja pria asal Kampung Pasir Kalapa, Kecamatan Cicurug, Sukabumi tersesat dan hilang di hutan Gunung Salak selama 2 hari. Semua itu disebabkan karena mereka telah menempuh rute yang salah. Musibah itu terjadi ketika rombongan turun dari puncak Gunung Salak. Saat melintasi jalur menurun, mereka menemukan 2 arah jalan yang berbeda. Seorang pendaki memutuskan untuk berbelok ke arah kanan, tetapi setelah 5 jam berjalan, mereka malah tersesat. Oh itu dia tuh, mereka tuh. Setelah dinyatakan hilang selama 2 hari, akhirnya kelima remaja tersebut berhasil ditemukan oleh petugas dalam keadaan selamat. Pertamanya kita mau berangkat jam 12 siang, jam 1. Karena terhalang oleh cuaca, hujan, jadi kita berangkatnya sore jam 4 karena berhentinya hujan jam 4. Sore itu, Alvira bersama keempat temannya memutuskan untuk mendaki Gunung Salak. Meski malam akan merambat turun, kelima remaja itu memutuskan untuk berangkat agar segera sampai di puncak pendakian. Medan yang harus dilalui cukup berat. Jalan menanjak dan licin menjadi pelambat waktu bagi para pendaki muda itu. Namun mereka tetap gigih dan semangat untuk terus mendaki. Dong. Elah, itu aja lebay. Banget ini. Capek banget gua. Yaudah kita berhenti aja dulu di sini. Tapi apa daya, waktu pun tak terkejar. Mereka harus mendirikan tenda untuk bermalam, menunggu pagi, dan melanjutkan pendakian esok hari. Masalah mulai terjadi Yah, gak ada sinyal. ketika jaringan ponsel para remaja tersebut tidak dapat menerima sinyal, ditambah dengan baterai ponsel yang mulai menipis. Hal itu membuat mereka tidak dapat berkomunikasi atau menjalankan aplikasi penunjuk arah. Paginya kita memutuskan buat berangkat lagi.
buat berangkat ke pos puncak ke sana. Alhamdulillah di perjalanan nggak ada kendala, ya, lancar alhamdulillah. Setelah itu pagi kita kayak biasa ya packing, kita baru turun ke bawah. Kan udah nyampe pos bayang-bayang tuh, udah pos bayang-bayang kan harusnya kita itu ke kiri, kata teman malah ke kanan, jadi kita bisa dibilang tersesat lah. Kita kemarin lewat kanan loh. Jelas-jelas kita kemarin lewat kiri, ya nggak? Emang lu yakin? Ya yakin lah, orang kemarin kita lewat kanan kok. Ya udah deh. Ayo. Ayo. Mana ini ya? Nih. Ini kan, bener apa kata gua? Ini jalannya bener. Kepercayaan sih lu. Yaudah ayo. Ini kayaknya bukan jalan pulang gitu ya. Soalnya waktu kemarin ngelewat ke sini tuh nggak ada kayak jalan kayak gini. Sementara Alvira dan keempat temannya semakin masuk jauh ke dalam hutan yang belum pernah mereka lalui. Curang gue bilang. Itu bukan jalan pulang. Perdebatan terjadi. Namun Alvira sebagai seorang senior di antara keempat remaja itu segera melerainya dan memutuskan untuk kembali ke rute awal. Duh, udah. Kita balik lagi aja ke pertigaan sana. Mereka sadar untuk kembali ke jalan awal bukanlah waktu yang singkat. Yaudah yuk. Kita memutuskan buat camp lagi di pos 6. Sesudah di pos 6 kita berdiriin tenda. Kok ini anak belum juga pulang, janji jam 8 pagi rencananya mau sampai ke rumah, tapi jam 9 malam dia belum juga pulang. Papa. Orang tua Alvira mulai panik karena tidak bisa menghubunginya. Papa mau nyari Vira malam ini ke gunung. Khawatir terjadi sesuatu pada anaknya, lalu kedua orang tua Alvira memutuskan untuk mencarinya ke gunung. Coba aja, kita nggak salah jalan. Pasti udah sampai rumah nih dari tadi. Ya lalu, lu masih nyalain gue aja. Tadi kan sendiri lihat semuanya. Udah ada petunjuknya kan? Ya kan lo yang minta belok kanan. Duh, udah. Makanya nggak usah ngambil keputusan sendiri-sendiri. Dengerin gua dong. Gimana Fir? Udah ada sinyal belum? Masih belum ada nih. Udahlah, gue tidur duluan. Pagi hari mereka kembali mencari jalan untuk turun dari Gunung Salak. Namun badan yang lelah dan perut yang lapar membuat mereka tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Seru banget. Mereka terkapar lemah di tengah hutan. Beruntung sinyal HP dapat diterima di kawasan itu. Hingga keberadaan mereka dapat ditemukan oleh petugas dan warga. Nah, ada nih sinyal nih. Hah? Aduh, HP gue lowbat lagi. Udah lo chatin aja orang-orang yang di rumah. Oh itu dia mereka tuh. Orangnya tuh. Vira, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa sih ya, cuman capek aja. Udah kita pulang aja pulang. Udah kita pulang. Sobat penyintas, persiapkan dengan matang segala perlengkapan jika kita mau mendaki gunung. Mulai dari bahan makanan, air, pengisi baterai ponsel portable, alat penunjuk arah, dan perlengkapan mendaki lainnya. Melaporkan rombongan pada pos penjaga sebelum mulai pendakian. Tetap mengikuti arah jalan pendakian. Jangan keluar dari arah yang bukan ruas jalan pendakian.
Bila cuaca hujan dan berkabut, lebih baik berhenti mendaki untuk sementara waktu. Bila terjadi hal-hal yang dapat membahayakan jiwa, segera melapor kepada petugas yang berjaga.